Akhirnya Mbah Amin Rais keluar sarang. Enggak, maksud saya istilah people power keluar dari mulut Mbah Amin Rais. Halo people power. Jadi itu pasti berulang kembali. Nah, jadi saya kira ini sudah waktunya kita tidak usah over emosional dan jangan. Jadi ada pepatah ya dalam bahasa Prancis, l'histoire se répète. Dalam bahasa Inggris, history repeats itself. Terkait masalah ijazah Jokowi. Ini pertanyaan yang tinggi, sangat berani bersiko. Dia merasa hukum sudah mulai menemui jalan buntu. Sampai harus mengusulkan gerakan rakyat jilid 2 loh. Jadi itu pasti berulang kembali. Nah, jadi saya kira ini sudah waktunya kita tidak usah over emosional dan jangan masih ada harapan, masih ada harapan, ada sinar di ujung terowongan yang gelap itu, insya Allah ya. Ini Mbah Amin Rais bilang masih ada sinar di ujung terowongan yang gelap. Artinya meskipun dia merasa proses hukum sekarang buntu dan abal-abal, dia yakin bakal ada perubahan besar atau kejutan di akhir nanti. Masalahnya ya apa sinar yang dia maksud itu, lewat jalur pengadilan atau lewat kekuatan rakyat yang dia sebut sebelumnya. Ini benar-benar pernyataan yang penuh teka-teki. Jadi saya kira saya mengingatkan TNI dan Polri itu bandit, koruptor yang betul-betul ugal-ugalan, ya, sudah dipikir oleh sahabat yang kurang ajar itu, maka tentu ini sebuah people power terpuji. Jadi karena itu kita tetap saja bersama KP dan lima yang lain ada bisa jadi terus saja kibarkan terus perlawanan katanya ya. Nah, jadi pokoknya terus saja kibarkan terus perlawanan RRT itu. Saya kira sebagian besar rakyat yang waras, berpikir rasional dan bertanggung jawab itu tidak bersepakat dengan langkah-langkah rezim Prabowo ini yang ternyata masih didikte. Ya. Bilang negara ini sudah hopeless atau tanpa harapan. Bahkan dia terang-terangan menyebut rezim sekarang ini masih didikte katanya. Ya, bukan saja oleh Jokowi didikte, bahkan maaf ini Pak Prabowo ya, oleh Kapolri. Luar biasa ya. Kapolri berani melawan MK, berani melawan presiden. Jadi apa-apaan, ini negara yang sudah hopeless ya. Nah, supaya hopeless jadi hopeful, memang akhirnya kedaulatan rakyat itu segala-galanya. Jadi saya pernah dulu ketika masih muda ya, itu katakanlah dengan teman-teman yang lain itu mengguratkan istilah people power, maka mungkin sekali harus ada pengulangan ya. Kali diteruskan saja kita bisa bubar ya. Jadi saya contohkan, Yugoslavia itu negara Eropa Timur terkuat. Presidennya Joseph Tito, temannya Bung Karno, temannya Nehru dan lain-lain ya. Itu bubar lenyap ya pada 1 Juni 1991 ya. 6 hari kemudian USSR, Union of Socialist Republic, Uni Soviet itu. Nah, ini Mbak Amin mulai main angka di sini. Kalau rakyat sudah keluar lebih dari 100.000 orang, TNI baru akan melihat itu sebagian suara rakyat, pancingan buat masa dia seolah ingin mengulang sejarah reformasi 98. Itu kita bubarkan.
100.000 itu kita awasi. Kalau lebih 100.000 TNI untuk rakyat. Nah jadi ini rumus dana yang akan berulang kembali insya Allah ya. Jadi makanya kita terus saja stamiru, go ahead, never repeat kata-kata. Terima kasih. Kalau hanya bisa dilihat di Raba, di Terawang nggak bisa, menurut Profesor, ijazah ini bagaimana? Gimana? Ya gaib. Sampai disebut ijazah goib loh, karena nggak bisa diraba, nggak bisa di Terawang. Perdebatan soal ijazah ini ya memang jadi apa ya, jadi sangat liar yang nggak selesai-selesai di persidangan. Gaib ya jadi ya? Oke. Sesuatu yang tidak measurable, Ya. tidak bisa diukur, Ya. tidak bisa seeable, tidak kelihatan, ya itu pasti gaib. Berarti Dan nanti memang ijazahnya kan gaib. Berarti dalam persidangan selanjutnya dari pihak penggugat Pak Taufik dan kawan-kawan harus bisa meraba dan menerawang itu ijazah kalau bisa dihadirkan. Bagaimana teman? Apa pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah, oke? Terima kasih.